Selamat datang di Deep Dive. Oke, kita langsung saja bongkar masalah yang mungkin lagi Anda hadapi. Situasinya kalau saya tebak, klasik banget. Judul skripsi udah keren, proposal di ACC, surat dari kampus bahkan udah di tangan. Tapi pas Anda datang ke perusahaan, jawabannya cuma satu kalimat pendek yang bikin lemes. Maaf, kami tidak bisa memberikan data. Sumber yang Anda berikan menyebutnya the classic blunder. Dan rasanya itu kayak lari kenceng, terus tiba-tiba nabrak tembok kaca kan. Banget. Tiba-tiba semua berhenti. Frustrasi, bingung, terus mulai kepikiran skenario yang paling buruk. Tapi, penting buat diingat, ini bukan akhir dunia. Iya. Ini masalah yang sangat-sangat umum terjadi. Betul sekali. Dan sebelum Anda panik ya, terus ngambil opsi paling drastis, misalnya ganti judul dan ulang dari nol, Jangan dulu. sumber-sumber Anda ini sebenarnya ngasih peta jalan yang luar biasa. Ada banyak banget strategi taktis yang bisa dicoba. Dan ini bukan cuma soal taktik kan. Inti dari semua yang akan kita bahas ini sebenarnya pergeseran perspektif. Ini momen buat berhenti nanya, gimana caranya saya dapat data, dan mulai nanya, sebenarnya kenapa sih mereka nolak? Oke. Dan gimana saya bisa mengubah posisi saya dari, katakanlah, mahasiswa yang minta-minta, jadi mitra menawarin sesuatu. Nah itu dia intinya. Jadi misi kita dalam pembahasan ini jelas ya. Kita akan bedah langkah-langkah konkret buat keluar dari situasi darurat ini, mulai dari diplomasi halus sampai ya rencana darurat. Betul. Tapi yang lebih penting lagi, kita akan coba bekali Anda dengan mindset yang benar, supaya kedepannya Anda nggak akan jatuh ke lubang yang sama lagi. Karena ada satu kutipan kunci dari sumber Anda yang harus kita ingat. No data, no party. Betul. Mari kita mulai pestanya, kalau begitu. Oke, jadi sumber Anda ini metain 4 strategi penyelamatan. Kita mulai dari yang paling ringan dulu ya, yang seharusnya jadi langkah pertama. Ya. Sumber-sumber ini nyebutnya jalur kompromi dan diplomasi. Jadi, asumsinya perusahaan itu bukannya jahat, tapi mereka takut. Takut rahasia dapurnya bocor. Logis sih. Sangat logis. Nah, langkah pertama buat ngatasin rasa takut ini apa? Langkah pertamanya adalah kita hadapi ketakutan itu secara langsung. Jangan nunggu ditolak, tapi kita yang proaktif. Tawarkan sesuatu namanya NDA, Non-Disclosure Agreement. Oke, NDA. Tapi kesalahan umum mahasiswa itu cuma nyebutin doang. Sumber-sumber Anda ini nekenin. Jangan cuma sebut, tapi tunjukkan. Siapkan draftnya. Oh, jadi udah bawa gitu ya? Bawa surat pernyataan di atas meterai yang isinya jelas. Data akan dianonimkan, cuma buat kepentingan akademis, dan nggak akan disebar kemana-mana. Oh, jadi ini semacam sinyal profesionalisme ya. Kita datang dengan bilang, saya paham kok risiko Anda, dan ini saya sudah siapkan solusinya. Tepat. Ini langsung ngubah dinamika. Anda bukan lagi anak kuliahan yang naif, tapi calon profesional yang ngerti etika bisnis. Itu langkah pertama. Oke, NDA udah ditawarin. Tapi katakanlah mereka masih ragu. Iya, tapi ini kan angka penjualan kami, nama klien kami. Gimana kita bisa lebih meyakinkan mereka lagi? Nah, disinilah kita masuk ke taktik kedua di jalur diplomasi ini. Teknik anonimisasi atau masking. Masking. Dan lagi-lagi, jangan cuma janji, tapi tunjukin caranya. Kasih contoh konkret. Contohnya gimana tuh? Anda bisa bilang, Pak Bu, nama pelanggannya nggak perlu. Kita ganti aja jadi Cast 001, Cast 002, gitu. Nominal transaksinya juga nggak usah yang persis. Bisa kita bagi semua angkanya dengan konstanta acak. Jadi angkanya benar-benar beda. Atau semua tanggalnya kita geser mundur 1 tahun. Jadi kita menunjukkan bahwa yang kita butuhkan itu bukan informasinya, tapi polanya. Tepat sekali. Ada satu kalimat kunci yang bagus banget di sumber Anda buat negosiasi ini. Betul. Kalimat saktinya adalah, Pak Bu, saya nggak butuh nama asli atau nominal persisnya. Saya hanya butuh pola datanya untuk menguji metode saya. Nah, Kalimat ini secara efektif misahin kebutuhan akademis Anda dari aset komersial mereka. masuk akal sekali. Jadi NDA, terus teknik masking, kalau mereka masih paranoid juga gimana? Masih ada jurus diplomasi lain. Masih ada. Jurus ketiga adalah minta data kedaluarsa. Data lama ya? Iya, ini seringkali jadi jalan tengah yang paling nyaman buat mereka. Jelaskan ke mereka, Pak, Bu, penelitian saya ini kan tentang pengujian algoritma. Data tahun 2024 sama data tahun 2019 itu secara pola seringkali nggak jauh beda. Asal karakteristiknya sama, saya bisa pakai data lama. Oh, iya juga ya. Bagi mereka, risiko data lama itu jauh lebih kecil. Tapi buat Anda, nilai akademisnya seringkali sama tingginya.
Oke, jadi 3 lapis pertahanan diplomasi, tawarkan NDA, tunjukin teknik anonimisasi, dan sebagai alternatif, minta data lama. Kalau kita udah ngelakuin semua itu dengan sangat sopan dan profesional, tapi jawabannya tetap nggak bisa, apa kita udah harus nyerah? Belum. Ini baru akhir dari strategi satu. Oke, Kalau diplomasi gagal total, artinya masalahnya bukan lagi soal kepercayaan. Mungkin kebijakan internal yang kaku atau mereka emang nggak mau diganggu. terus gimana? Nah, disinilah sumber Anda menyarankan buat beralih ke rencana berteknis, yaitu bikin data dummy atau data sintetis. Nah, ini istilah yang sering bikin mahasiswa dan bahkan dosen agak ngeri dengernya kan. Data dummy itu kan kesannya kayak data bohong-bohongan, data ngasal. Iya, betul. Gimana cara kita meyakinkan kalau ini pendekatan yang valid secara ilmiah? Pertanyaan bagus, karena disitulah kuncinya. Bikin data dummy buat skripsi itu bukan berarti kita ngarang bebas. Prosesnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Caranya? Caranya, Anda bisa wawancara mendalam sama narasumber di perusahaan. Anda nggak minta datanya, tapi Anda nanya soal karakteristik datanya. Oh, oke. Misalnya, Pak, untuk data penjualan, biasanya per hari itu transaksinya di rentang berapa sampai berapa? Puncaknya di jam berapa? Distribusinya normal atau gimana? Oke, jadi kita kayak detektif yang merekonstruksi TKP tanpa lihat foto aslinya. Kita kumpulin petunjuk-petunjuk statistik. Tepat. Dari petunjuk itu, Anda bisa pakai tools kayak Python atau bahkan Excel buat ngegenerate ribuan baris data yang secara statistik, rata-ratanya, distribusinya, mirip banget sama data aslinya. Hmm, Tapi ada satu langkah krusial yang nggak boleh dilewatin. validasi ya? Betul. Setelah data buatan Anda jadi, Anda balik lagi ke perusahaan dan lakuin validasi ahli. Maksudnya gimana tuh? Anda tunjukin ringkasan statistik dari data buatan Anda dan nanya, Pak, apakah pola data ini udah cukup mirip sama kondisi real di lapangan? Mereka nggak perlu ngasih data asli, cukup konfirmasi lisan aja bahwa data Anda masuk akal. Jadi dengan validasi ini, argumen kita ke dosen pembimbing jadi kuat banget. Sangat kuat. Argumennya adalah, fokus penelitian saya di bidang informatika ini ada pada metode, algoritma, atau sistem yang saya bangun, bukan pada isi datanya. Oke. Data ini cuma bahan bakar buat nguji mesin yang saya buat. Selama bahan bakarnya punya oktan yang mirip dan udah divalidasi ahli, maka pengujian mesin saya tetap valid. Ini nunjukin kedewasaan metodologis Anda sebagai peneliti. Saya suka cara Anda membingkainya. Itu misahin penelitian kita dari rahasia dapur perusahaan. Tapi ini pasti ada tapinya nih. Tentu, Gimana kalau dosen pembimbing kita tipe yang kolot dan sama sekali anti sama ide data dummy? Atau perusahaannya udah keburu hilang, nggak bisa dihubungin lagi buat validasi? Apa kita beneran mentok sekarang? nggak juga. Disinilah sumber-sumber Anda nawarin jalan keluar ketiga. Yang ini nggak melibatkan diplomasi atau bikin data, tapi tentang nyari data nyata di tempat lain. Oke, Atau gunakan data publik tanpa ganti topik. ini menarik. Tanpa ganti topik. Gimana cara kerjanya? Coba lihat lagi judul skripsi Anda. Ada dua kemungkinan. Pertama, judulnya spesifik banget nyebut nama perusahaan. Misalnya, pada PT Maju Mundur. Nah, itu sering tuh. Jebakan klasik. Solusinya, menurut sumber Anda, adalah lakuin revisi bedah mikro. Nggak usah buang proposalnya. Cukup ajukan revisi judul buat ganti nama studi kasusnya. Jadi topiknya tetap, metodenya tetap, yang diganti cuma objeknya. Cari korban baru gitu. Istilahnya mungkin kurang halus, tapi intinya begitu. Cari perusahaan lain, mungkin UMKM yang justru lebih butuh bantuan dan lebih terbuka. Atau, Atau, ini yang sering dilupain, instansi pemerintah. Banyak banget Pemda sekarang punya portal open data yang bisa dimanfaatin. Anda cuma perlu ganti PT Maju Mundur jadi misalnya, Dinas Koperasi dan UMKM Kota X. itu buat kasus judul yang spesifik. Gimana kalau judulnya lebih umum? Misalnya, studi kasus pada perusahaan manufaktur. Nah, kalau itu lebih gampang lagi. Anda bahkan nggak perlu repot-repot cari perusahaan baru. Solusinya ada di ujung jari Anda. Pakai dataset publik. Oh, yang online itu ya? Betul. Ada harta karun data di luar sana, di platform kayak Kaggle, UCI Machine Learning Repository, atau bahkan data dari BPS. Anda bisa cari dataset tentang manufaktur dari negara manapun, terus kasih batasan masalah deskripsi Anda bahwa data yang dipakai adalah data sekunder dari platform tersebut.
Dan apakah pendekatan kayak gitu diterima secara akademis? Di sebagian besar kampus IT modern, sangat diterima. Kemampuan nyari, bersihin, dan ngolah data sekunder itu justru dianggap skill yang penting banget. Oke, ini semua opsi yang bagus banget. Diplomasi, data dummy, pindah lokasi. Tapi pasti ada skenario di mana semua ini gagal. Selalu ada. Katakanlah metode kita spesifik banget butuh data dari perusahaan itu. Dosen kita kaku dan nggak ada data publik yang cocok. Inikah saatnya kita neken tombol panik? Inilah saatnya kita mempertimbangkan apa yang sumber Anda sebut sebagai the nuclear option. Ganti judul. Wah, denger namanya aja udah bikin merinding. Ini kan artinya kegagalan total balik ke titik nol. Nah, sumber Anda membingkainya bukan sebagai kegagalan, tapi sebagai mundur strategis. Mundur strategis, oke. Ini pilihan yang tepat jika, dan hanya jika, 3 kondisi terpenuhi. Pertama, metode Anda emang sangat unik dan cuma bisa jalan dengan data spesifik dari perusahaan itu. Oke, 1. Kedua, dosen pembimbing Anda sama sekali nggak mau kompromi soal data dummy atau data publik. Ketiga, Anda udah coba cari tempat pengganti selama katakanlah 2 minggu, dan hasilnya nihil. Jadi ada semacam checklist sebelum neken tombol ini ya? Betul. Kalau 3 hal itu terjadi, maka bertahan dengan judul lama itu justru lebih beresiko. Itu bisa bikin skripsi Anda macet berbulan-bulan. Bener juga. Ganti judul emang sakit di awal, harus ngulang administrasi, mungkin sempro lagi, tapi itu lebih baik daripada nggak lulus sama sekali. Ini soal milih sakit yang produktif daripada macet yang destruktif. Ini semua strategi reaktif yang sangat berguna. Tapi ini ngebawa saya ke pertanyaan yang lebih dalam. Kenapa sih masalah ini bisa sampai terjadi? Nah, Kenapa begitu banyak mahasiswa yang jatuh ke dalam classic blender ini? Sumber Anda kayaknya punya jawaban yang lebih filosofis. iya, dan ini mungkin bagian terpenting dari seluruh pembahasan kita. Semua strategi tadi itu obatnya. Sekarang kita bicara soal pencegahannya. Oke, Akar masalahnya, menurut sumber-sumber ini, adalah mahasiswa sering lupa satu filosofi fundamental. Riset adalah barter nilai, value exchange. Egois. Di kepala kita isinya, saya butuh data ini supaya saya bisa lulus. Tolong bantu saya. Kita fokus sama kebutuhan kita sendiri. iya sih. Sementara di kepala orang perusahaan, pertanyaannya pragmatis banget. Apa untungnya buat saya? Kenapa saya harus ngambil resiko bocorin data demi kelulusan anak ini? Terjadi benturan kepentingan. Dan posisi tawar kita sebagai mahasiswa jelas lemah banget dalam benturan itu. Sangat lemah. Posisi tawar kita baru akan berbalik 180 derajat kalau dari awal kita ngubah pendekatan. Jangan datang sebagai peminta-minta, tapi datanglah sebagai konsultan gratis yang nawarin solusi buat rasa sakit atau pain point mereka. Sumber Anda punya analogi yang kuat banget buat ngejelasin ini, yang saya rasa bakal gampang dipahami. Kita sebut aja analogi belum bayar uang kuliah. Oke, Coba bayangkan perusahaan itu adalah orang tua Anda. Dan data rahasia perusahaan itu, PIN ATM atau slip gaji mereka. Kondisinya, orang tua Anda lagi pusing 7 keliling karena belum bayar uang kuliah Anda, ini pain point nyata mereka. Oke, saya coba lanjutin. Terus datanglah Anda sebagai periset dengan skenario pertama. Periset gagal. Anda datang ke orang tua yang lagi pusing itu dan bilang, Pak Bu, minta PIN ATM sama rekening koran 5 tahun terakhir dong. Saya mau riset pola perubahan warna logo bank di buku tabungan Bapak buat tugas kuliah. Hahaha, udah pasti diomelin ya bisa-bisan. Jelas. Permintaan kita sama sekali nggak nyambung sama masalah mendesak yang lagi mereka hadapi. Jangankan dikasih data, mungkin uang jajan malah dipotong. Tepat. Sekarang bandingkan dengan skenario kedua. Periset cerdas. Anda tahu masalah utama mereka itu uang kuliah. Anda datang dengan pendekatan beda. Pak, Bu, saya tahu kita lagi pusing soal biaya kuliah. Saya baru baca, di kampus ada program beasiswa. Syaratnya harus ngelampirin analisis pengeluaran dan slip gaji. Boleh saya minta datanya, biar saya yang bantu olah dan ajuin proposalnya, supaya beban Bapak Ibu bisa lebih ringan. Wah, hasilnya pasti beda total. Jauh. Data bukan cuma bakal dikasih, tapi kita bakal didukung penuh. Mereka akan proaktif bantu kita karena kita nawarin solusi buat masalah mereka. Dan itulah inti dari barter nilai. Sekarang coba hubungin analogi itu ke kasus Anda. Kemungkinan besar, judul Anda yang sekarang, misalnya penerapan algoritma X, bagi manajer perusahaan itu kedengaran persis kayak riset warna logo bank. Sesuatu yang menarik secara akademis, tapi nggak nyelesain masalah operasional mereka hari itu juga.
Risikonya besar, manfaatnya buat mereka nol. Jadi seharusnya pendekatan yang benar itu nyari uang kuliah yang belum terbayar di perusahaan itu dulu. Tepat sekali. Seharusnya Anda datang dan ngamatin dulu. Mungkin Anda lihat manajer gudang sering lembur cuma buat rekap stok manual. Itulah rasa sakitnya. Oke. Lalu Anda datang dengan pendekatan skenario 2. Pak, saya lihat Bapak sering capek karena rekap manual. Saya punya ide buat bikin sistem rekap otomatis sebagai skripsi saya, supaya Bapak bisa pulang lebih cepat. Tapi, buat bikin sistemnya, saya butuh data stok historis sebagai bahan latihannya. Nah, jadi data itu bukan lagi sesuatu yang kita minta, tapi sesuatu yang mereka kasih sebagai air minum buat nelen obat yang kita tawarkan. Posisinya langsung berubah. Persis. Dan ini ngebawa kita ke bagian terakhir yang paling praktis. Gimana supaya kita nggak pernah lagi masuk ke situasi ini? Ada semacam SOP, alur kerja yang benar, yang seharusnya diikutin sebelum satu kata pun dari judul skripsi Anda tertulis. Oke, ini penting. Apa langkah pertamanya? Langkah pertama, pra-riset atau observasi informal. Lupakan dulu proposal tebal Anda. Datang ke perusahaan cuma buat ngobrol santai. Tanyain pertanyaan-pertanyaan emas kayak, di divisi ini biasanya apa sih Pak kendala terbesar sehari-hari? Atau pekerjaan apa yang paling makan waktu? Anda datang sebagai pendengar. Setelah kita nemuin rasa sakit mereka, apa selanjutnya? Langsung bikin judul. Jangan buru-buru. Itu jebakan berikutnya. Langkah kedua, audit ketersediaan data. Setelah tahu masalahnya, sekarang cek bensinnya. Maksudnya? Tanyain langsung, oh jadi datanya ada ya Pak, bentuknya digital atau masih kertas? Dan yang paling penting, ini pertanyaan yang sering lupa, kalau misalnya saya bantu selesaikan masalah ini buat skripsi saya, datanya boleh saya minta nggak Pak? Konfirmasi aksesibilitasnya di awal. Dan bahkan setelah itu pun masih ada satu langkah pengaman lagi kan yang paling sering dilewatin? Betul, langkah ketiga, dapatkan izin prinsip. Ini bukan surat resmi. Ini komitmen lisan atau informal dari orang dalam yang bakal bantu Anda. Sponsor internal gitu ya? Betul, pastikan ada satu orang yang bilang, oke, bagus idenya. Coba ajuin aja surat resminya, nanti biar saya yang bantu kawal di dalam. Kalau di tahap obrolan informal ini aja mereka udah ragu-ragu, itu lampu merah. Tinggalkan, cari tempat lain. Baru setelah 3 langkah itu, nemuin masalah, mastiin data ada dan boleh diakses, serta dapat sponsor internal, baru kita masuk ke langkah keempat. Baru masuk ke langkah keempat. Tentukan topik berdasarkan data yang sudah pasti ada. Logikanya dibalik total. Jangan punya metode keren dulu baru cari data. Tapi lihat data apa yang pasti Anda dapat, baru tentuin metode yang cocok. Jadi sumber-sumber Anda ini pada dasarnya nyajiin 2 alur kerja yang kontras banget ya? Kontras banget. Ada yang mereka sebut alur bunuh diri. Dapat ide judul keren dari internet, ajuin ke kampus, baru cari data, ditolak, macet. Ini alur yang mungkin lagi Anda alami. Dan alur yang sehalusnya? Alur mahasiswa cerdas. Datang ke perusahaan buat observasi, identifikasi masalah dan ketersediaan data, dapat izin prinsip lisan, baru rancang judul berdasarkan temuan itu. Ajuin ke kampus, skripsi lancar jaya. Oke, mari kita coba rangkum semua ini. Untuk situasi darurat Anda saat ini, ada 4 strategi taktis yang bisa langsung dicoba. Negosiasi dengan NDA dan anonimisasi, bikin data dummy yang tervalidasi, mindahin lokasi studi kasus, atau sebagai pilihan terakhir, melakukan mundur strategis dengan ganti judul. Tapi yang jauh lebih penting dari semua itu adalah perubahan filosofi jangka panjang. Berhenti lihat diri Anda sebagai pengemis data, mulailah bertindak sebagai konsultan gratis yang datang buat nawarin solusi. Betul. Ingat, judul skripsi itu cuma kemasan. Masalah nyata perusahaan dan data yang tersedia, itulah isi sebenarnya. Sebuah pelajaran yang luar biasa. Dan ini adalah pelajaran yang nilainya jauh melampaui selembar ijazah. Ini tentang gimana cara kerja di dunia nyata. Saat Anda fokus buat tulus nyelesain masalah orang lain, seringkali masalah Anda, dalam hal ini, dapat data dan lulus, akan selesai dengan sendirinya sebagai bonus. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan, yang dibangun dari semua yang kita diskusikan hari ini. Coba bayangkan sejenak. Jika perusahaan itu adalah klien profesional pertama Anda, dan skripsi Anda adalah proposal proyek pertama Anda. Bagaimana Anda akan menjual proyek ini kepada mereka? Apa nilai jual unik dari penelitian Anda yang bisa membuat mereka tidak hanya memberikan data, tetapi juga mau membayar Anda dengan waktu dan dukungan mereka, karena mereka yakin berkata, ya, kami benar-benar butuh solusi ini.